Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Xiaomi Smart Band 8 Active. Bukan ya, ini bukan yang Band 9 Active Bung. Tapi nanti kita akan compare juga nih tipis-tipis dan melihat apa aja upgrade-nya si 9 Active itu. Karena secara spek, keduanya ini mirip-mirip aja Bung. Layarnya masih TFT, sama-sama nggak punya built-in GPS, dan strapnya juga sudah removable. Dan apakah Anda yang punya Smart Band ini perlu upgrade ke Band 9 Active juga? Bersama saya temannya Bung Firman dan ini adalah review telat Xiaomi Smart Band 8 Active. Pertama kita lihat dulu tampilannya Bung. Bentuknya ini persegi panjang dengan sudut-sudut yang rounded. Panjangnya di 42 mm, lebarnya 25 mm dan tebalnya di 9,9 mm. Dipakai di pergelangan tangan ukuran 18 cm ini masih terlihat proporsional ya. Walaupun ini menurut saya cenderung agak kecil sih Bung. Bobotnya juga cuma 20 graman dan ini jadi terasa enteng banget Bung. Ini karena bodinya juga terbuat dari plastik ya. Tapi build quality-nya sudah terbilang cukup solid. Sedangkan untuk strapnya terbuat dari TPU. Tapi di unit yang kita review ini strapnya ini udah diganti ya jadi strap aftermarket. Karena strap bawaannya udah buluk banget. Untuk gonta-gantinya, ini Anda perlu nyopot strapnya dari Smart Band-nya. Karena Smart Band ini tuh strapnya itu modelnya nyambung sama unit Smart Band-nya. Jadi memang nggak sepraktis strap-strap yang udah quick release gitu Bung. Smart Band ini juga sudah punya sertifikasi 5 ATM water resist. Jadi aman banget kalau dipakai menerjang hujan badag. Kalau dari desain, Band 8 dan Band 9 ini masih punya desain yang mirip-mirip ya Bung. Tapi di Band 9 Active itu punya desain yang lebih mengotak daripada di Band 8 Active. Ini mungkin juga pengaruh dari layarnya ya. Karena layar Band 8 dan Band 9 Active ini punya desain layar yang berbeda Bung. Di Band 9 Active ini layarnya agak sedikit flat. Sedangkan di Band 8 Active layarnya sudah pakai 2.5D glass. Jadi pinggirannya ini agak melengkung. Tapi secara spek keduanya masih sama aja Bung. Panelnya masih TFT. Dengan bentang layar 1,47 inch dan punya kerapatan pixel di 271 ppi. Kualitas layarnya udah bagus nih, gambar yang ditampilkan juga udah tajam dan warnanya juga sudah cukup pop up. Untuk pemakaian di luar ruangan, ini sebenarnya masih terasa cukup nyaman ya. Tapi brightnessnya ini harus di set agak tinggi Bung. Saya juga biasanya set brightnessnya di 70%-an dan barulah saya bisa melihat isi chat dengan jelas. Memang sayangnya belum ada fitur auto brightness ya di Smart Band ini. Tapi buat saya sih ini nggak masalah ya. Karena ini adalah Smart Band entry level Bung. Bezelnya yang masih tebal juga menurut saya nggak jadi masalah sih. Karena ya ini Smart Band murah. Jadi mending Anda langsung ganti aja pakai watch face yang berlatar hitam. Jadi biar bezelnya ini bisa tersamarkan Bung. Ada lebih dari 100 watch face yang bisa Anda pilih di aplikasinya. Tapi Anda cuma bisa nyimpan 5 watch face aja di dalam Smart Band ini. Ini dikit banget ya. Layar jam ini juga diklaim punya anti fingerprint coating Bung. Jadi bisa meminimalisir layarnya kotor setelah dipakai. Tapi kalau saya perhatikan masih ada fingerprint yang menempel di layarnya ini Bung. Kalau dibandingkan sama Band 9 Active, kekurangan dari layar Band 8 Active ini cuma refresh rate-nya aja yang belum 60Hz. Karena di Band 9 Active itu layarnya udah 60Hz Bung. Apakah itu menjadi deal breaker buat Anda? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe Aneka Ulasan kalau video ini bermanfaat Bung. Tapi walaupun belum 60Hz, surfing di UI Xiaomi Band 8 Active ini udah cukup responsif Bung. Swipe ke bawah untuk akses notifikasi, swipe ke atas untuk akses menunya, swipe ke kanan kiri untuk akses widget-widgetnya. Sayangnya di sini nggak ada bagian ke quick setting ya Bung. Jadi Anda harus masuk dulu ke menu setting untuk mengakses pengaturan-pengaturan lainnya. Seperti nyalain DND ataupun ngatur brightness. Smart Band ini juga sayangnya nggak punya tombol fisik sama sekali. Jadi kita nggak bisa langsung balik ke home screen setelah deep dive UI-nya. Overall ini memang UI-nya cukup simple ya Bung. Atau mungkin menurut saya ini terlalu simple ya. Tapi opsi kustomisasi juga untungnya masih ada Bung. Yaitu untuk ngedit widget dan urutan menunya. Tapi ini hanya bisa dilakukan via aplikasi aja. Fitur-fitur yang dibawa sama Xiaomi Band 8 Active ini juga nggak banyak Bung. Tapi fitur esensialnya udah cukup lengkap. Untuk health monitoringnya ada heart rate monitor, sleep monitor, SpO2, stress level monitor. Heart rate dan SpO2 di Smart Band ini bisa Anda nyalain seharian untuk memantau data-data tersebut sepanjang hari. Di dalamnya nggak banyak info yang bisa kita lihat ya, hanya ada grafik harian aja. Dan untuk Anda para wanita, ada juga menstrual cycle untuk memantau siklus haid Anda.
Untuk sport trackingnya, ada 50 jenis olahraga yang bisa dipantau sama smartband ini. Di mode tracking lari, data-data yang di tracking ada waktu, pace, BPM, zona heart rate, kalori, cadence, step, dan average pace-nya. Sebelum Anda mulai lari juga Anda bisa ngatur target latihannya Bung, seperti jarak, waktu, dan kalori. Untuk tracking jarak, sayangnya Anda masih harus pakai GPS dari HP Anda, karena Xiaomi Band 8 Active ini belum punya built-in GPS. Setelah selesai olahraga, Anda juga bisa langsung cek hasilnya di smartband ini. Dan data-data ini juga bisa Anda cek di aplikasinya untuk lihat data yang lebih lengkap. Data-data ini juga bisa Anda sinkronin lagi ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava. Fitur-fitur lainnya yang ada di smartband ini yaitu ada alarm, timer, dan stopwatch yang bisa Anda atur langsung waktunya. Ada event reminder yang akan sinkron ke kalender Anda juga. Dan ada remote camera shutter yang sudah bisa pakai aplikasi kamera bawaan HP. Dan saat smartband ini di-pairing ke HP Oppo, fitur remote kameranya ini sudah bisa dipakai Bung. Oke, saya terlalu ngebut karena mau makan ini ya. Oke. Untuk notifikasinya, saat ada chat yang masuk, isi chat yang bisa di-scroll udah cukup banyak Bung. Sayangnya Anda nggak bisa langsung balas chatnya dari smartband ini. Jadi Anda harus buka HP dulu Bung. Saat ada spam chat yang masuk, previewnya juga akan muncul satu-satu dan Anda bisa lihat isi chatnya satu-satu. Untuk notifikasi telepon, nama dan kontak akan tampil di layar dan Anda punya opsi untuk menutup teleponnya. Sedangkan untuk notifikasi telepon WhatsApp, nama kontak akan muncul di layar tapi Anda nggak bisa langsung ngangkat teleponnya ya. Karena jam ini juga tidak dilengkapi dengan built-in mic dan speaker. Untuk baterainya, Xiaomi Band 8 Active ini punya baterai yang terbilang kecil banget ya Bung. Baterai 210 mAh-nya ini diklaim bisa tahan sampai 14 hari untuk penggunaan normal dan bisa tahan sampai 6 hari untuk heavy usage-nya. Nah, sedangkan kalau dibandingin dengan Band 9 Active, ada upgrade baterai yang cukup signifikan Bung. Karena di Band 9 Active ini, kapasitas baterainya naik jadi 300 mAh. Dan daya tahannya juga naik jadi 18 hari untuk pemakaian normalnya dan 9 hari untuk heavy usage-nya. Dan untuk ngecasnya, Xiaomi 8 Active ini butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk ngecas sampai penuh. Kesimpulannya, Xiaomi Band 8 Active ini udah rilis sejak Desember 2023 ya Bung. Berarti umur smartband ini udah lebih dari setahun. 2 tahun. Udah 2 tahun berarti ya Pak? Betul. Oke. Berarti umur smartband ini sudah 2 tahun. Dan kalau kita cek-cek ke e-commerce, smartband ini kayaknya udah nggak ada yang jual barunya Bung ya. Apalagi sekarang udah ada penerusnya yaitu Xiaomi Band 9 Active. Walaupun kalau saya boleh bandingin sekilas, kedua smartband ini masih nggak jauh beda ya. Keduanya masih punya layar yang sama dan fitur-fiturnya juga masih sama Bung. Peningkatan yang mungkin akan paling terasa adalah baterainya yang bisa tahan lebih lama di Band 9 Active. Tapi menurut saya, daya tahan Band 8 Active juga udah cukup banget buat nemenin Anda sehari-hari. Tanpa perlu khawatir akan sering-sering ngecas. Jadi menurut saya kalau Anda masih pakai Xiaomi Band 8 Active, Anda nggak perlu upgrade ke 9 Active Bung. Karena smartband ini masih cukup banget sih fiturnya. Tapi kalau Anda lagi nyari smartband dengan budget yang sangat terbatas, Anda bisa sikat Band 9 Active aja. Bisa kan Bung Juan? Kita taruh linknya di deskripsi? Bisa dong. Asik. Nanti cek linknya ada di deskripsi ya Bung. Dan silakan share pendapat Anda dan pengalaman Anda tentang smartband ini di kolom komen ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe Aneka Ulasan. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Mudik. Ya Bung, saya mau break dulu.